Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 70 sikureng bab fasal. Fasal tentang salatul istisqa ataupun sembahyang minta hujan. Jadi sembahyang sunat yang selanjutnya oleh sampaikan tentang masalah sembahyang gerhana. Orangnya pembahasan kitanya yaitu tentang sembahyang minta hujan dengan salat istisqa. Nya juga masuk dalam salat yang afdal. Yang sembahyang rawatib lebih afdal sembahyangnya. Sembahyang laki ujinnya lebih afdalnya. Tak ada pegah orangnya. Sembahyang yang paling afdal sembahyang urut raya, nya sembahyang sunat urutan di hari raya Idul Adha pun, kemudian hari raya Idul Fitri, kemudian gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, kemudian baru sembahyang istisqa. Olehnya witir, olehnya baru sembahyang rawatib, kemudian baru tarawih. Tarawih kesekian, urutan kesekian salat tarawih. Jadi lebih afdal salat istisqa. Sebelum salat istisqa, imam menyuruh kaum muslimin puasa 3 hari. Kategori suatu daerah kan dilanda kemarau sehingga katruk tingkat disunatkan untuk sembahyang istisqa, maka tigolamnya nilai imam raja. Raja ne perintah bak rakyat ne yaitu untuk neyu puasa leuro le. Kategori karena jadual pajan untuk tubit bak sabuh tempat ataupun satu lapangan untuk mengerjakan sembahyang istisqa. Jadi tigolamnya raja geperintah oleh bak rakyat untuk puasa le leuro. Leuro tigolam di berarti. Te orang keput tubit aju. Hino maksud raja hino podakeun walaupun raja ubud ke deh. Hai teh raja ubud. Lagi umpama maji tho bak tanya hino di kecamatan yaitu ada surat dari camat ke tanyo dalam kecamatan tanyo. Ante suratnya diedarkan kepada seluruh imam syik yang di daerah di kecamatan tersebut. Jadi yang ke oleh imam syik jitip gepegak pengumuman sehingga uro pulan tanyo tubit mandum untuk salat istisqa. Hanya peh dapati kecuali uzur kan. Sabaknya walaupun salat itu sunat saat karena perintah raja nyo ka beda macam tu uji hukum ni. Kecuali uzur hanjit tubit dia kalain bab ile. Tapi mihana uzur hendaknya harus keluar hanjit hana tubit untuk daya sembahyang istisqa. Kecuali gaib di tempat atau ada halangan yang lainnya baru. Kal heuro gi puasa ile, puasa sunat aja. Pokoknya nak puasa le heuro dan bersedekah semampunya serta bertaubat. Dalam heuronya memberi sedekah, bebe mampu tapi sedekah dan juga menyatakan diri bertaubat kepada Allah dan mengembalikan harta yang dizalimi. Kategori na taco atagop, kategori na hana tamunggak-gat nganggop berken. Berarti jino tamunggak-gat. Sebabnya tujuan mandum adalah supaya cepat makbul doa katanya. Ante orang keput watai gedubit ge sembahyang istisqa, nyen bagah na terima oleh Allah. Kadang-kadang golem selesai sembahyang karuh ujun. Kadang-kadang lagi nyan ji. Kadang-kadang begitu selesai sembahyang karuh ujun. Yang tujuan sebab ji semakin taat kepada hamba Allah maka semakin mustajabah doanya. Urang salehnya urang yang mustajabah doa tu. Maka bahkan geyu puasa, geyu bersedekah semampunya, geyu bertaubat dan juga geyu kembalikan harta yang dizalimi. Nyo tujuan supaya mudah, supaya cepat dikabul oleh Allah doa-doanya nantinya. Kemudian pada hari keempat imam dan kaum muslimin disertai perempuan-perempuan tua dan anak-anak keluar dengan berpakaian yang bersih namun tua dan lusuh. Pakaian-pakaian biasa, kan baju baru YouTube. Pakaian baju-baju biasa tapi begleh sebab tujuan untuk salat. Sebab geyu dengan cara perasaan merendahkan diri, perasaan menghinakan diri kepada Allah. Bekna rasa hinan, rasa takabur, rasa sombong, bermegah-megah, hanya bekna. Walaupun gede orang yang ladum dak pergi pakai baju baru kan hana bermegah-megah, tapi yang kebaik menancit hati kita tawaduk kepada Allah, pakaian juga mencerminkan pakaian yang tawaduk. Jadi
pakaian yang bersih, tapi pakaian itu pakaian yang lusuh dan pakaian yang tuha. Nyu adab dalam pelaksanaan sembahyang istisqa. Putubit anak-anak min, putubit ururun tuha, menyolah kitab fikah tiga begah putubit binatang-binatang lam. Dan mereka keluar dengan penuh rasa tawadhu, rasa merendahkan diri kepada Allah. Persih lagi kita nyu tak nak mutang bak gop, tak nak melaki bak gop. Nyu ke cara bibi itu. Tentai tanya sikap-sikap kita nyu pakai ban. Hati kita nyu pakai ban. Ya, kan rasa tawadhu rendah. Hanya menanti pulang yang dengan Allah lebih long benar rasa merendahkan diri. Zahir kita merendahkan diri, cerminannya lewat pakaian yang kita pakai. Hati kita juga demikian, merendahkan diri. Ini berbeda dengan salat Id. Nyo kehino beda dengan sembahyang raya. Menyo sembahyang raya gi pakai baju yang paling good. Yang ban tablo yang paling baru, yang paling good yang gi pakai. Nya menyo segi pakaian. Menyo segi ke warna hijau kan? Karena hijau itu warna subur, warna dicintai oleh Rasulullah. Beda sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat kan giyu yang baru, penting yang putih. Ya, kan yang baru, yang putih pokok ji. Tapi menyo raya ke mana ni ji? Keutamakan yang paling baru. Dan warnanya juga warna yang hijau, itu afdal. Dan imam bersama kaum muslimin salat 2 rakaat seperti salat Id. Bagaimana pelaksanaan sembahyang istisqa? Yaitu caranya lagi sembahyang ururaya. Berarti menyomenan sembahyang ile baru khutbah duduk. Beda dengan sembahyang Jumat, lagi orangnya ndak pegah. Bahkan beda dengan sembahyang Jumat, karena itu sembahyang Jumat khutbah lebih awal itu menjadi syarat untuk sah sembahyang Jumat. Beda sembahyang raya, beda sembahyang istisqa, itu tidak menjadi syarat untuk sah salat tersebut. Akan tetapi khutbah itu adalah sebagai kesempurnaan, pelengkap sahaja. Sekira pun hana didengar khutbah, hana dibaca rukun khutbah, yang salat kasah. Ya, jadi keluarlah untuk salat lagi sembahyang Id. Ya, ataupun yang berbeda kan sekali lagi berbeda dengan sembahyang Id. Ya, sembahyang hari raya. Imam bersama kaum muslimin salat 2 rakaat seperti salat Id. Saban tagai red 2 rakaat lagi sembahyang ururaya. Kemudian imam membaca khutbah 2 kali. Yang di antara 2 khutbah imam duduk sebentar. Antara 2 khutbah kena duduk sisiat. Sembahyang ururaya kalau lagi nyantit, sembahyang istisqa juga demikian. Berarti menyo pelaksanaannya saban lagi sembahyang hari raya, berarti rakaat pertama takbir 7 ge. Untuk rakaat kedua takbir 5 ge. Saban lagi sembahyang raya. Raya ke mana ni? 7 ge bak rakaat pertama, 5 ge bak rakaat kedua. Dan hendaklah di dalam 2 khutbah itu imam membanyakkan membaca istighfar. Sembahyang ururaya dalam khutbahnya adalah nanti membaca takbir kan. Khutbah pertama nak takbir, nanti kurang ge. Khutbah kedua nak takbir 7 ge. Hina gen takbir sebagai penggantinya, yaitu istighfar. Baca istighfar dalam khutbah-khutbah tersebut. Dan hendaklah pada khutbah yang kedua imam membelakangi jamaah. Nyo perbedaan ji. Menyo khutbah Jumaat kahana membelakangi, khutbah raya kahana membelakangi, khutbah sembahyang istisqa nyo membelakangi. Sebentar imam itu membelakangi makmum ataupun jamaah dan menghadap kiblat. Menyo sembahyang lain yang nak khutbah, sembahyang raya ataupun sembahyang Jumaat, yang tetap khatib itu berhadap atau makmum hingga selesai khutbah. Tapi hana membelakangi jamaah, nyoba khutbah kedua, membelakangi jamaah dan menghadap kiblat, serta membalikkan selendangnya sebagai tafaul untuk berubah keadaan. Selendang rida, atau khatib kan memakai rida, nya ridanya gebalik. Hanya menyolah kitab fikah tak abak khusus bab draw je, nak gebegah cara balik je. Ya, cara balik kiban cara bak gemat, kiban cara bak gebalik. Pokoknya watai gebalik membalik untuk rida yang kepakainya atau unun je ke belahwi, atau belahwi je ke belah unun, atau yub je ke wateh, atau ateh je ke uyub, atau luar belah deh je ke dalam, atau dalam je ke luar. Jadi serba membalik mandum. Nyonya cara amat draw sehingga watai tiga tarik untuk membalik. Ya, membalik ridanya. Watai kamu balik rida, tujuannya untuk apa? Tafaul. Tafaul itu harapan, doa. Doa bil fi'il itu doa dengan bud dengan tafaul. Tafaul bahasa katanya. Tafaul adalah harapan dengan sebab lagi nyo membalik supaya dapat berbalik keadaan. Dari keadaan yang gersang maka dapat berbalik menjadi subur.
dari keadaan yang kemarau dapat terbalik sehingga menjadi red ujun. Ya, yang tujuan dia. Ya, kajian kalau dalam Islam itu ada doa dengan tafaul, hanya tak ingkarinya karena adanya nasumber dari Rasulullah sendiri kan. Lagi pesejuk pengantin kenyan sebagai dalil ke seluruh pesejuk itu, itulah pesejuk pengantin yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Ya, ada fikir tanya pane nyanyian tradisi gop, kan tradisi gopnya. Ata gop contoh buat tanya. Baik dah bukan nyata ata Hindu kan. Hindu hana lengkap ke tanya. Iji peh takun. Agama Hindunya ni contoh tahu Islam. Baik dah bukan tanya yang pesijuknya ata gop kan. Rasulullah naga bubut. Karena itu adalah juga masuk dalam doa. Doa bil dengan tafaul, harapan baik. Seperti demikian yang dilakukan ya. Menankah yang dilakukan oleh Rasulullah berarti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kiban gebegah oleh Nabi menjadikan bagian atas menjadi bagian di bawah, yang di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri, yang sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi dari atas je ke uyup tu, dari uyup je ke atas, ui je ke unun je ke ui, dalam je ke luar je ke dalam, menan tak tidak je. Jadi punya salah bak tamat je mu piklau mu palit je. Jadi pah je bak tamatnya je. Hanya nak kaifiat droi, walaupun hana mesti kita terangkan kaifiat, tapi nyo semuanya masuk dalam sunat. Tegedi pun hana dikerjakan lagi jan, hana puputit, tapi truk kenan doa uronyan. Ada doa dengan ucapan zikir, ada doa dengan perbuatan, ada doa dengan tafaul. Tafaul ke bak paling rida. Doa dari pun katajak secara tawadhu itu masuk dalam doa juga. But getajo tetajak. Pakaian dengan pakaian yang lusuh itu juga masuk dengan doa. Doa dengan perbuatan katanya iaitu tawadhu tanya kepada Allah supaya tercepat dikabulkan. Untuk nak doa dengan ucapan, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa dalam khutbah. Jamban. Seperti yang demikian itu juga dilakukan oleh kaum muslimin ya. Wa tatkala khatib ka berpaling ke arah kiblat, ada benar bak khutbah kedua. Tengku khatib kang kagak hadap kiblat, kang kagak belakangi makmum jamaah. Khatib membalikkan ridaknya, jamaah juga demikian, membalikkan ridaknya. Hai tente yang narida pada nak depu balik mengoknya. Yang narida juga membalikkan ridaknya. Ya, nyamban. Sahabat haji bak pakai ridaknya, beda fikirnya mesti tunggu ilmu mana haji. Sunat untuk dak mandum dak jamaah juga. Sunat pakai aja sebiji ridaknya. Nah, untuk salat, untuk lain kah nak pakai edanya. Untuk sembahyang sunat pakai. Lagi tetekan dan hukum pakai surban kena. Sebiji surban itu disunatkan pakai. Makanya haji takun pada nak urung pakai surban. Karena kelah bak tak surban, oh kasaleh tat, kanyu tak, kaji tat bukan. Tapi untuk mendapatkan fadilah. Karena salat dengan bersurban, salat dengan berida, salat dengan pakaian yang rapi, yang putih, nyan adalah afdal. Fahala semakin le. Walaupun tu pakaian tak lagi biasa dah bolehnya. Tapi untuk salat upayakan. Kan untuk menghadap Allah, kan harus tajamul yang sempurna. Untuk mensapat-sapat sampai kerara-rabih geyu berlagak-lagak berget-get. Ya kan? Tajamul ke kan. Pulam yang ditanya untuk menghadap Allah Taala, menghadap raja, seluruh raja, tentu sajalah berlebih afdal, berlebih gedong. Ya kan, jadi cuma menyusuma yang istisqa hanya dengan pakaian yang rendah kan, tapi suci. Hanya ahli ke paling ridaknya li tengku imam, li tengku khatib, makmum, jamaah juga berpaling ridak. Dalam keadaan seperti itu dan pada waktu itu kaum muslimin berdoa dengan pelan ya. Pada saat berpaling ridak pun nyan mandu-mandu berdoa secara sir laju berdoa juga secara pelan-pelan. Kemudian imam ya menghadap jamaah dan menyelesaikan khutbah. Jadi menu cara haji ya. Kan kali ke baca rukun khutbah pertama ke rukun apa boleh khutbah pertama kan selesai tengku khatib kan geduk gebedah dari geduknya tengku khatib nyan hanali hadap jamaah beda bak rukun bak khutbah Jumaat dan khutbah lain. Gebedah dari geduknya tengku khatib membelakangi jamaah. Wate membelakangi jamaah langsung laju ke paling rida ke diikuti oleh jamaah paling rida, tengah-tengah lampu paling rida berdoa seala kadar masing-masing, kemudian tengku khatib pun menghadap jamaah kembali. Wate ke hadap jamaah kembali hinan ke selesaikan membaca rukun khutbah kedua. Lanjut je baca rukun khutbah kedua.
Nah, lagi hinu ju lagi ke hinu. Kemudian imam menghadap jamaah dan putakan menghadap jamaah kembali. Ya tak bunuh kalau menghadap kiblat, kamu belakangi berarti. Jino hadap kembali dan menyelesaikan khutbah. Sedangkan selendang bunuh, ridak yang kata balik bunuh pakiban, dan mereka membiarkan selendang-selendang mereka berpaling sebagaimana adanya sampai ketika mereka melepaskan baju sambil mengucapkan jamban sebab bentuk wate ka selesai salat misalnya karhun ujun nya wate karhun ujun kan disunatkan guyu mano-mano ngai ujunnya, bahkan guyu pleh pakaian. Tentu saja apabila pleh pakaiannya hana berbaur laki-laki dan perempuan yang sampai menan nyan hinan baru jid pinah ridak yang kamu paling bunuh. Tapi selama golomnya golom katanya putakeun tak buka pakaian tu untuk ngak keneng iujun nyan tetap ridak lagi biasa berpaling bunuh. Tetap membalik ya. Untuk awate ka selesai salat wate kata buka pakaian untuk ngak keneng bacut ngan badan katanya ujun. Hanya kata tan nanggro sehingga ka sunat sembahyang istisqa wate karu ujun baik taplung hana tatun ujun guyu tun ke ujun bacut. Sehingga guyu belah pakaian tu watenya ke baru tapinah ridak-ridak sambil getanya baca doa nya kenyopat doa wate ka ujun nian kan Allahumma kama amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika faqad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana Allahumma famnun alaina bi maghfirati ma farafna wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nyo kan nyo manteng gitu. Jadi banyak doa, doa-doa lom yang baca di khatib dan juga katanya makmum juga jamaah juga disunatkan membaca doa. Tekaru ujun tu na doa roi lom. Artinya putra makna daripada doa ini yaitu ya Allah, sebagaimana engkau perintahkan kami untuk berdoa kepada engkau dan engkau telah berjanji kepada kami untuk mengabulkan, maka sesungguhnya sekarang kami berdoa kepada engkau sebagaimana telah engkau perintahkan, maka kabulkan kepada kami sebagaimana telah engkau janjikan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keampunan dosa-dosa kami dan kabulkan doa kami untuk mendapatkan hujan dan berikan kami rezeki yang luas dengan rahmat engkau wahai Tuhan yang maha pengasih. Nyo adalah di antara bentuk-bentuk doa. Nyo berarti yang ke untuk awate kahli berpaling ridak bunuh. Nyo ada tak makna doa nyo golom lo ujun nyo. Kan kamu bulut ngaujun nyo golom. Jadi karena banyak doa. Nyo berarti begitulah di antara kaifiat cara pelaksanaan sembahyang istisqa. Cuma nengke katanya orangnya kadang-kadang sembahyang istisqanya sekedar lagena menang saja ita sembahyang ji. Artinya ada khutbah kan lagena saja menang ke berarti na khutbah kan hana khutbah. Ke na ta sembahyang, na ta sembahyang. Hai walaupun karena sekurang-kurang sembahyang istisqa kan hanjut tapi menyo lagi nyo yang afdal menurut cara Rasulullah dikubur. Nyemban. Bahkan lagi kisah awal ditekalan masa Nabi Musa kana ke bukan watai leuna sembahyang le Nabi Musa kan hari ujun kan ana pernah lagi nyo gepubuk Nabi Musa han hari ujun duduk gejak lom gepubuk lom keesokan harinya le Nabi Musa sehingga kan sampai duda-duda han hari ujun ke tanya kepada Allah Taala bahawa golong gebi ujun sehingga sampai gepegah oleh Allah Taala yang bahawa sebenarnya kan han gebi ujun di antara kaum gata na yang menteng manusia saling mencela golom sempurna di taubat kemudian baru geperhut ujun lah Allah Ta'ala baru gebi lah Allah Ta'ala untuk roh ujun jadi sampai lagi nya ni dan kan tiga semayang jid berkali-kali dah semayang olehnya lam tadi gedi pun nanggro tanya na ujun tadi na nanggro go yang kum luar biasa nyan nanggro tanya juga disunatkan untuk salat istisqa kan duduk goro teman-teman lagi nanggro lain ke kirim bala oleh Allah Ta'ala nanggro tanyo hana bala yang juga disunatkan untuk kunut nazilah nyambah na lagi nya nyo pih kabih dumpu kaje
Hanya kajian eno mentang. Ka putrana pertanyaan. Ibadna pertanyaan. Bak redup menan aja baca-baca taknya. Baca-baca lagi. Tengok labiknya dengan matahari ada lampu. Telelel di tekan kauro. Putrana pertanyaannya baik dalam juli baik dak nak kaji kan. Abaknya kabab lain lah mentang. Jadi etno sagai kepegah kan tentang sembahyang sunat. Lain kan hana. Putra kepegah sembahyang sunat yang pun ipak raya je sagai kepegah. Olehnya salat gerhana, olehnya salat minta hujan tapi nyo ke bab jakut anali. Ini sebabkan kita fikah yang dah kan fikah khusus yang dah beri danyo. Cuma sagai sebelum dijelaskan tentang masalah amalan-amalan batin, taat-taat batin, tentu saja sampai kaile taat-taat zahir. Payah kepegah nilai lagi sembahyang, lagi jakut. Baik tu pegelih-pegelih hati mentai danyo, jakut dan petubit. Pegelih-pegelih hati mentang sembahyang hanapah hanjut. Tapi juga pupah zahir ini. Zahir pah, batin juga untuk pupah. Makanya yang sebenarnya kitab yang kita bacanya adalah kitab tasawuf, tapi bukan data kala atau fikah lagi. Yang ke sebelum batin zahirnya juga ada berberes. Ya kan? Kita tanya untuk anak sembahyang, tanak khusyuk, tanak hadap Allah Taala, tanak tafakkur kepada Allah Taala, kan zahir dia berberes. Beres, suci daripada najis, suci daripada hadas. Baru untuk sembahyang tu dengan khusyuk. Jadi hana dapat hidup khusyuk katanya, punya wuduk hana beres. Punya suci hana beres. Nya nanti zahir berberes, kemudian juga batin itu berberes. Kiban? Punya puasa untuk sembahyang istisqanya barangkali puja. Abang je hana khususkan puasa saja puasa karena untuk salat istisqa tidak ada. Tapi gedi urang yang qada puasa boleh. Tapi gedi ke puasa sunat. Sunat mutlak je lagi biasa pijut. Misalnya awal-awal Muharram ke puasa Muharram maju. Fahruh 27 Rajab ke puasa Rajab maju boleh. Pokoknya benar leuro puasa dan kemudian dalam puasa itu menyatakan diri bertobat kepada Allah Taala serta bersedekah. Apabila mampu setiap hari seala kadar. Bebe mampu je hana mesti sekian ke hana. Jadi tak nak pegah puasanya je berangkapu puasa je benar puasa. Nyo bersih lagi kepegah kerana gaya puasa mulai dari tambang 1 Zulhijjah kena hukum puasa sih. Nyan pun puasa ada puasanya. Jid puasa sunat biasa ana pupu. Dari 1 Zulhijjah tadi sunatkan berpuasa hingga 9 Zulhijjah. Tamamnya 9 Zulhijjah puasa Arafah. Munyo 8 Zulhijjah puasa Tarwiyah. Nyan sunat khusus. Tigolomnya dilikutnya berkapu je. Tani puasa sunat macam-macam pijut. Tani tak qada tadi gini nak tinggal puasa awal jutit boleh. Tani puasa Zulhijjah je 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah juga boleh. Menanti ino bak puasa tigolong pelaksanaan sembahyang istisqa. Ban. Iban kabar. Ya. Doa dan lagi keberahino dia balik lagi Allahumma kama amartana bi du'aika. Nya kan tak mengadu ba Allah, ya Allah kamu kan mau pubut lagi roniu mulai dari doa darinya dari je. Maka nabi ya Allah jino ke kamu berujud kamu nanti inti doa je. Tu mai tanya harap tengok yang bahasa Aceh je. Sebab doanya pergi jud doa nanti kadang-kadang kepimpin limu bersama-sama na doa masing-masing je berdoa dah lagi ada je dalam doanya. Sebabnya tu memang guyu memperbanyak doa dalam sembahyang istisqa pada pelaksanaan sembahyang istisqa. Boleh doa. Sebab dengan doa yang banyak-banyak dan sungguh-sungguh Allah keputro sesuai dengan kesungguhan tanya dalam berdoa. Nya yakinlah aci kesungguh-sungguhan pri zatatot lakai Allah Taala gebilah Allah Taala. Sebab doa yang kita panjatkan itu bagaikan kita mengetuk pintu Allah. Lagi itu tak ketuk sampai-sampai. Sehingga gebuh tamsilan kan. Walaupun di urang yang hanagat karena yang berdoa sampai-sampai, persih lagi tanya tadi getuk pintu tanya wateh hai tadi dengar pintu kan buka. Benarlah tamsilan ni. Beda kita yang hana mustajabah doa. Tetap mustajabah doa je. Sampai-sampai belakang sampai-sampai lagi Allah. Makanya kan guyup perbanyak doa bak sembahyang istisqa kan berarti bak lain hana perbanyak doa. Kepu tujuan ji supaya mengak cepat ijabah
ngak cepat gepetruk oleh Allah Taala iaitu geperhut ujun langsung. Habaknya uji langsung uji nyata ya. Golom selesai semayang kadang-kadang ujin karhut. Ataupun katawa golom truk rumah tawa ujin cukup berat. Nyan lebih le takalen pengalaman waktu semayang istisqa hana tip yang karhut ujin. Tekedi pun hana ujin uro semayang nyan untuk malam cukup 3 ujin. Yang ulikut pada hana ujin lah, hantam pernah ujin. Tekedi ujin 3 bre sakai menan. 3 ru sakai menan. Hana ujin yang memadai mutaneng hana bulut. Tapi le semayang istisqa kagak pegat ujin lah Allah. Karena doa yang paling afdal kan salat kan. Salat itu kan salah satu daripada bentuk gedanya melakai kepada Allah Taala artinya. Kan paling afdal ini. Makanya kalau nak salat istisqa untuk cepat diterimanya doa. Makanya pu berangkapu ji dalam segala berdoa kan salat ile, salat hajat ile 2 rakaat yang baru munajat kepada Allah Taala. Yang lebih tu kepada ijabah. Lagi keberah lagi ampun yang lebih berat bagah mudah diterima gepa ampun dosa tanya iaitu lagi ampun di dalam sembahyang. Hai istighfar dalam sembahyang. Hai Allah maghfirli ma qaddamtu. Yang kan istighfar ya, istighfar dalam solat. Yang paling afdal. Doa dalam solat lebih afdal daripada doa di luar solat. Lagi ampun dalam sembahyang lebih afdal daripada lagi ampun di luar sembahyang. Bertasbih di dalam solat lebih afdal daripada bertasbih di luar salat. Baca Quran di dalam solat lebih afdal daripada baca Quran di luar salat. Makanya kalian ba'deng-deng nyandung surat-suratnya kan sunat berpanjang-panjang. Bahkan sampai keberah apabila tira urang itu mayang ba awai wate subuh misalnya, tapi baca ayat terlalu panjang-panjang sehingga itu bit semayang dua wate nya hana harum hukum ni. Bak panjang-panjang bacaan. Karena bacaan Al-Quran yang paling afdal dalam solat. Doa demikian, tasbih demikian, zikir demikian. Dalam solat dumpuna. Baca Quran na hinan, tasbih na, zikir na, doa na hinan. Selawat pina. Yang paling afdal. Makanya dengan solatlah jalan untuk diijabahkan doa. Makanya ada solat istisqa. Ya. Nyuji bacaan ni tumbuh khatib tak ambil letanyo tak ambil letanyo ayat apa yang baca koknya cuma tak ada gedi koknya hendak baca doanya ke tambah doa-doa lain je ti bab memperbanyakkan doa yang ke baca ni doa koknya seperti dalam sela-sela ke khutbah nya ke baca ni doa dalam sela-sela ke khutbah istighfar ni koknya yang benar ke istighfar memperbanyak apa memperbanyak doa memperbanyak istighfar kan kajiannya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi